Oke Ri, sekarang di sini gue bakal ngejelasin gimana cara main Fredrin Jungle. Kenapa Fredrin Jungle? Karena menurut gue sekarang tanker itu agak susah ngegendong. Ya dari dulu sih sebetulnya agak susah ngegendong, tapi kalau sekarang itu ya makin makin susah aja karena kalau kita open war kadang temennya nggak ngikut gitu, tapi kalau kita main Fredrin jungle atau main jungle aja gitu, kalau di sini kan, tapi kan gue kan pengen ngejelasin Fredrin. Ya kalau kita main jungle gitu kita bisa menentukan kapan kita bisa ikut war, kapan kita tarik diri dari war gitu. Kalau tanker kan kita harus nebe gitu, kalau kita mati ya kadang nggak ada yang bantu juga gitu kan, padahal itu ada momen kadang. Nah, tapi kalau main jungle kita bisa ngelihat kapan war itu akan terjadi gitu. Ketika musuh udah mulai ngedekat, ada teman kita juga lagi mau war, nah kita baru jalan mendekat ke arah war tersebut gitu, Ri. Jadi kalau main Fredrin ini bener-bener eh, sesuai dari kitanya gitu. Kita yang ngatur ritme permainan dari game ini. Nah, di sini gue bakal ngasih lihat item dulu. Ada beberapa item wajibnya. Yang biasa gue beli itu item wajibnya itu adalah sepatunya itu ini nih. Sepatu Flame Hunter Stock Boots eh, anti stun lah ya, biar stun di stunnya tuh nggak lama, biar Fredin bisa nyekil lagi. Ini sih sebetulnya kayak item wajib juga sih, karena eh, kalau misalkan lawan mage tuh eh, bisa langsung di counter dengan ini gitu, jadi nggak perlu build item mage lagi, defense magic biasanya kalau udah pakai sepatu ini, karena Fredrin itu item wajibnya ada tiga gitu. Nih kita bisa lihat di sini item yang selalu gue beli itu ada eh Curse Helmet, Guardian Helmet, sama sepatu Flame Hunter Stock Boots ya. Kenapa belinya dua-duanya item yang nambah darah? Karena Fredrin itu eh cara mainnya, cara biar bisa ngasih damage ultinya yang gede banget, dia tuh harus darahnya tebal dulu. Jadi semakin lama itu, semakin late game, justru Fredrin itu makin sakit, Ri. Karena darahnya makin tebal. Jadi pas nanti kan dia dipukulin terus nih sama musuhnya. Darahnya kecicil, terus darah putihnya banyak tuh. Nah, saat itu ultinya tuh bakal sakit banget karena darahnya juga udah tebel. Jadi darahnya panjang, ngasih eh damage ultinya tuh gede banget. Nanti bisa dilihat di game sih kalau itu mah. Nah, untuk dominan ice ini sebetulnya nggak wajib. Cuma kadang itu gue kalau ketemu lawan yang attack speednya kenceng atau ngasih efek healingnya tuh banyak gitu. Nih kayak contohnya kayak yang di game yang ini nih. Ini kan ada si siapa Estes, terus si siapa Beatrixnya juga pasti attack speednya kenceng gitu kan. Jadi gue beli dominan ice. Tapi ini kenapa gue di sini beli dominan ice semua? Padahal bisa jadi di tempat lain nggak ada yang punya efek healing kan? Misalkan kayak yang, nah yang ini nih, yang ini kan nggak ada nih. Tapi gue beli dominan ice nih di sini nih. Itu karena Moskovnya itu kan attack speednya kenceng. Jadi gue harus respect biar nggak comeback gitu, Ri. Nah, item sisanya itu ya item-item yang biasanya gue beli tergantung musuh sih. Jadi misalkan gue beli di game yang ini nih. Di sini gue beli Thunderbelt nih, item-item selanjutnya nih. Kenapa gue beli Thunderbelt? Karena di tim musuh itu apa ya namanya, ini dia lagi kalah banget gitu. Lihat aja skornya 23-13 gitu, kalah banget. Jadi gue ngasih damage aja sekalian gitu, tapi tetap nambahin defense.
Kalau menang sih sebetulnya nggak terlalu ngaruh ya, lu mau beli apa juga, kadang bisa beli yang sayap warna merah, bisa beli apalagi ya, kalau kayak gini tuh bisa beli eh War X juga bisa sih sebetulnya menurut gua. Tapi kalau War X gue jarang banget sih beli War X. Kecuali ada tanknya banyak di tim musuhnya. Baru beli Penet. Nah kalau yang di sini gue beli Athena nih. Kenapa gue beli Athena? Ini jelas banget. Damage burstnya di Magic ada dua nih. Ada Amon sama ada Harley. Jadi gue belinya Athena. Item terakhir tuh bisa banyak ya. Bisa Immortal, bisa eh sayap merah, karena kan kalau misalkan pakai sayap merah kita bisa dapat defense ketika darah di bawah 40%. Kalau immortal ini kan musuh-musuh ini kan lihat nih, kalau kenapa di sini gue belinya immortal bukan sayap merah, karena kalau Harley atau si Amon itu ultinya tuh sekali gitu, ngasih damage gedenya tuh sekali, jadi ketika kita mati kita hidup lagi dia nggak bisa ngehit lagi gitu. Kalau pakai yang apa namanya, pakai sayap, kita bisa langsung mati ketika darah 40% juga, karena kan bahkan kalau misalkan darah kita belum 40% kena ultinya Harley bisa langsung mati meledak, bisa jadi kayak gitu, cukup sakit lah intinya. eh Habis itu di sini gue beli yang Radiant Armor nih. Kenapa gue beli Radiant Armor? Ini udah sangat jelas banget karena di sini banyak magic damage yang ngepok, yang apa, damage-nya tuh sedikit-sedikit gitu, kayak si Estes, terus ultimate-nya si Edit sama si Yeve ini damage-nya tuh ngepok semua, nggak, jadi nggak perlu Athena di sini, tapi perlunya Radiant Armor. Udah, sisanya tinggal tergantung musuh aja sih. Item yang terakhir itu bisa bebas kan, bisa apa namanya, Immortal atau sayap. Nah, di sini udah win rate-nya itu kalau Fredrin itu sekarang 76% ya gua, tapi baru 46 kali main. Nah, di sini gue bakal ngasih lihat gimana cara gameplaynya. Ini gameplay yang terpanjang sih, tapi kayaknya cukup banyak ilmunya nih. Ini musuhnya Amon, Estes, Beatrix, sama Bane sama Harley. Nah, untuk emblemnya di sini gue yang pakai yang pala banteng. Kenapa pala banteng? Biar gue bisa farmingnya itu cepet, nambahin damage gitu, dia ke farming terus bisa ngasih damage juga ketika lagi nguar gitu, damage area. Di sini eh untuk item jungle-nya ini biasanya gue kalau nggak pakai yang mencuri damage dari lawan atau mencuri tambah plus HP 20% gitu lah pokoknya. Nah, di sini gue pakainya yang apa nih jungle-nya ya? Pokoknya yang ungu nih, nggak tahu, berarti kayaknya sih yang nambah darah plus 20%. Nah, untuk farmingan pertamanya itu gue beli gue langsung hit buff merah nih. Pokoknya kuncinya sebelum level 4 nggak boleh war. Karena kalau sebelum level 4 war terus kalah itu agak ngepush, jadinya kita kepush banget. Dan biasanya gue nggak pakai retri kalau buat ngejungle gini, karena retri biasanya gue pakai buat kalau kepepet doang, untuk rebutan jungle, atau kalau misalkan jungle gue lagi kayak gini nih terus gue di-push tuh, nah gue pakai retri itu baru. Terus ama kalau lagi nguar, nguar biasanya kan biar bisa mencuri damage atau mencuri HP lawan gitu kan, baru gue pakai retrinya justru. Nah, ini kan belum level 4. Biasanya emang di sini belum level 4. Biasanya kalau udah dapat kelomang yang di depan ini baru level 4 nih. Pokoknya kalau belum level 4 jangan berantem. Dan sebetulnya ini kita berantem juga kalau benar-benar ada kesempatan aja. Nah, kayak gini nih.
Udah kalau dia kabur tinggalin aja, biarin, nggak usah dikejar. Mainnya pasif aja, pokoknya farming terus. Terus kalau misalkan area pertama kita harus menit-menit pertama tuh kita harus ngedeket turtle ya, area-area turtle aja gitu, jangan farming di tempat yang jauh dari turtle. Nah di sini sebetulnya turtle ini buat pancingan, kalau misalkan ada musuh yang ngedeket gue langsung hajar musuhnya. Tapi karena nggak ada core-nya dia, gue terusin aja. Toh gue punya retri buat ngerebutnya. Nah di sini dia ramai banget, gue tinggal karena bahaya kalau kita terlalu lama farming aja lagi. Pokoknya nggak perlu kesel, dia dapat tuh apa namanya minion kita, farming aja lagi gitu. Dia ngelakuin kayak gitu tuh menurut gue salah, karena dia buang-buang waktu untuk ngambil ke area sini ya. Nah di sini karena gue lihat tim gue lagi dapet tuh si Atlas, gue langsung maju aja, nggak ke buff merah dulu. Tahu udah dapet buff biru juga kan. Nih di sini caranya biar dapet dua-duanya nih, tuh, tet tet. Nah terus tahan di situ. Tapi nggak harus dua-duanya kayak gitu ya, kalau emang kita lagi buru-buru ambil buff merahnya aja juga nggak apa-apa. Tuh kan tim kita lagi setup. Nah, kita mulai datang tuh kalau udah kelar farming. Pokoknya kalau nggak ada yang di dekat kita, musuhnya nggak perlu dikejar-kejar banget. Kita yang penting farming terus. Nah, ini baru kita ganggu nih. Dah, kalau dia udah kabur, mundur gitu. Santai aja. Nanti ada kesempatannya kita bakal bisa ngekill dia. Farming lagi, ketemu jungle farming. Nah, kalau udah nggak ada jungle, cari musuhnya. Tuh, di sana lagi turtle. Gue tahu sebetulnya dia lagi turtle, tapi gue biarin aja. Karena nggak penting juga kita rebutan turtle, karena tujuannya bukan rebutan turtle. Di sini tadinya kalau misalkan dia masih di turtle, gue mau hajar langsung itu, Ri. Karena biasanya semua skillnya tuh udah keluar dia. Tapi ternyata dia baliknya lebih cepet ya ke base-nya, ke arah base-nya dia. Karena nggak ada war, kita farming lagi. Kayak gitu doang mainnya sebetulnya. Nah, di bawah ada war. Tapi gue lihat warnya belum terlalu komit. Jadi gue farming dulu, dapetin buff merah biar damage itu sakit. Pokoknya kalau warnya udah pukul-pukulan banget, udah ribut, baru kita masuk. Atau kita lihat ada empat-empatnya gitu, ada di situ, baru kita mendekat gitu. Kalau kayak gini mah farming aja, nggak apa-apa. Atas biarin aja, nggak usah pedulin, karena kalau main Frieden ini nggak perlu landing banget gitu, kecuali kita deket sama landing itu buat nolongin landnya. Tapi kalau sekarang kan lagi nggak bisa tuh, santai aja udah, biarin, emang hancur, udah harus dikorbanin yang kayak gitu-gitu. Di sini gue tadinya nungguin siapa yang lewat gitu, Amon apa siapa kayak, tapi ternyata nggak ada. Amonnya malah di atas, gue baru ngedekat ke atas nih. Nah ini baru warnya rame nih. Nah ini gue lihat, gue pantau dulu, tapi ternyata dia nggak bisa selamat, jadinya gue nggak jadi maju. Nah di sini baru gue hajar, gue tarik dua-duanya. Di sini gue terusin aja karena gue yakin gue bisa ngulti. Nah kalau darah gue dibikin tiri sama dia, justru gue malah bisa ngulti.
Nah, di sini usahain kabur tapi ternyata gua nggak bisa kabur. Gua cepetin. Farming lagi karena nggak ada war. Nah, buff birunya nggak ada tapi gua mastiin doang. Di sini tim musuh lagi nge-turtle. Vale lagi nungguin sebetulnya di buff ungu tapi si Amonnya nggak datang-datang. Nah, di sini gue deketin si Amonnya karena gue yakin Vale bisa ngulti nih. Tapi dia lama banget gue nungguin justru dia ngebuff justru. Jadi karena lebih enak gangguin core musuh pas lagi ngebuff. Itu gue pakai retri tuh ngebunuhnya karena dia terlalu jauh. Itu gunanya retri itu kalau nggak dipakai kalau lagi ngejanggal-janggal biasa gini, kalau lagi nggak rebutan. Ini gue nggak punya, gue punya buff ungu doang ya. Nah, lihat aja gue farmingnya di area musuh ya. Jadi kita usahain kalau lagi menang kayak gini, posisi menang kita nge-push aja terus. Culik hero atau farming di tempat musuh. Tapi kalau tim musuh udah hidup semua, kita harus farming di tempat kita lagi. Ngambil buffnya. Nah kan ini kayak gini nih, musuh udah banyak yang hidup nih. Kita nggak bisa maksa. Harus farming lagi di sini. Ambil buffnya. Nah ini sebetulnya di tim kita lagi nguar nih. Tapi karena kita nggak punya buff merah lah minimal. Kita nggak apa-apa farming dulu. Nah tapi buff ungu lepas aja karena udah warnanya udah pecah banget. Kita deketin. Cuma ternyata udah selesai malah warnya. Nah di sini gue lihat detik buff musuh tinggal 3 detik jadi gue ngedeketin. Gue pengen mulai war baru nih di sini sebetulnya pengen mancing war baru. Nah di sini ramai banget musuhnya gue mundur. Jadi kalau udah terlalu ramai kayak gitu terus kita nggak ada support mending mundur aja. Nanti kita bikin war berikutnya gitu karena kan darahnya Fredrin ngisi terus. Nah di sini gue pengen mancing war lagi di Lord. Gue pengen mancing si Amon biar datang ke Lord. Jadi gue bisa bunuh dia di Lord. Justru gue bukan mau ngekill Lord di sini. Tapi ternyata karena dia nggak datang-datang jadi ya udah kita ngekill Lord aja. Karena posisinya kita tuh menang, tapi kalau kita posisinya kalah gue juga nggak berani mancing-mancing dia buat ngelord gitu. Biasanya gue lebih fokus farming terus nunggu ada war gitu kalau kalah. Nah kan lihat gue farmingnya di tempat musuh kan. Nih gue ngambilnya dari belakang nih biar gue bisa ngebokongin, bisa langsung ngambil orang-orang yang tipis-tipis. Kalau Fredrin mah punya darah putih enak malah kita bisa ngegeprek dia. Apalagi udah late game kayak gini kita war sekaligus juga nggak apa-apa sebetulnya. Cuma ya nekat kalau dikeroyokin sekaligus gitu.
Nah di sini gue nge-clear biar dia nanti fokus nge-clear, nggak gangguin gue lagi farming jungle-nya dia. Tapi ternyata di sini gue dapet deng buff ungunya. Nah di sini kan gue beli domi ini yang gue jelasin tadi, karena ada estes di situ biar regennya nggak terlalu cepet dia. Nah di sini dia main split push. Karena tim gue nggak ada yang balik, gue langsung balik. Nah di sini karena tim gue ngejar, gue juga bantu ngejar. Cuma Atlasnya di tengah ini berdua banget tuh sama si siapa tuh nggak tahu. Dan dia bisa di kill sama Alpha, dia berdua. Nah Athena udah jadi nih, udah enak banget. Lawan Amon sama lawan Harley mah udah nggak ada rasa ini damage-nya dia. Tuh farmingnya di tempat musuh. Kalau dia maju tinggal kita hajar gitu. Tapi kalau dia nggak maju ya bagus, kita dapat buff, dia jadi makin nggak bisa berkembang. Nah karena lordnya masih 4 detik, gue farming dulu. Pokoknya kita farming terus, nggak boleh nyanyain kesempatan. Biar tim kita cepet jadi juga itemnya. Nah di bawah ada yang split push, biarin aja. Bukan urusan kita itu. Jadi turret hancur pun gak masalah sih. Main Fredrin tuh santuy. Nah di sini gue mau ngambil dari belakang lagi, dapat Harley. Cuma dia bisa kabur. Jadi kita cukup ngejagain doang. Nah di sini gue manajemen landingnya tuh biar jalan tiga-tiganya barengan, nanti bareng tiga-tiganya masuk bareng Lord. Nah di sini gue nggak pakai buff tuh. Ini gue nekat sebetulnya masuk aja nih. Harusnya nggak terlalu bagus kayak gitu. Udah nggak bisa dipaksa, jadi farming lagi aja. Di sini Amonnya salah, over dia kelewatan, offset. Wow di sini dapat taunting 3 biji. Gua ulti langsung, gua pakai skill 2 buat maju terus ulti. Kegeprek semua. Nah di sini sayangnya tim gua nggak mau maju nih. Jadi ya udah terpaksa mundur lagi. Sekalian nunggu Lord kalau udah begini. Nah, lihat ada farmingan, jangan ditinggalin, farming dulu. Tapi habis ini kita langsung ke sekitaran area Lord. Tapi kalau bisa ngambil buff dulu. Lebih bagus soalnya.
biar ada true damage, karena buff merah itu ada true damage ya, jadi biar bisa kuat lawan fighter. Terus buat MM juga jadi lebih sakit banget. Nah, karena lordnya belum dimulai, jadi kita farming aja dulu, dapetin buff lumayan, bisa nambahin apa namanya cooldown skill, jadinya turun. Nah, ini udah siap nih baru nih ngelord. Nah, dia mau split push si baneknya. Nah, kita hajar Amonnya aja, taunting di Amon. Pokoknya bahkan retri gue pakai buat Amon tuh, bukan buat lordnya. Bodoh amat, yang penting si Amonnya bisa mati. Cuma sayangnya di sini kayaknya gue salah perhitungan nih, gara-gara eh tadi kenapa ya salah perhitungannya ya? Gue juga nggak tahu sih itu. Harusnya si Amon itu bisa langsung mati, tapi kayaknya damage dari tim gue tuh kurang kuat. Jadi si Fredrin ini tugasnya buat nangkep orang-orang itu, buat nanti dipukulin gitu, Ri. Nah, ini gue di sini bakal ngeliatin gimana caranya defense ya. Kalau keadaannya kayak gini, cukup yang di defend itu lordnya. Lordnya dulu yang harus jadi pertama. Nah, di sini gue beli item terakhirnya, item sayap. Karena tadi kayaknya immortal gue pecah ya, jadi gue beli sekarang sayap aja daripada immortal yang gak bermanfaat kan. Nah, di sini Fredrin gue nggak pakai buff nih. Pergerakan gue lihat tim gue dulu sambil ngelihat sama tim gue. Kalau tim gue agak deket, gue baru berani. Nah, ini dia mau Franco, si Atlas mau ngejar, jadi gue masuk dari belakang di sini biar nggak ada yang bisa kabur. Cuma sayangnya ini kurang damage nih buat mukulin si Estes. Estesnya tank soalnya. Dan dia berhasil kabur. Tapi di sini gue salah ngulti, harusnya ngultinya ke sebelah sono. Tadi karena ada Amon di sebelah situ jadinya salah. Nah, di sini gue beruntungnya masih bisa kabur. Isi darah dulu sambil ambil buff. Nah, di sini gue tinggal berdua doang tuh sama si. Nah, bahkan buff gue dicuri. Ini bener-bener buruk banget sih keadaannya. Nah, di sini Harley kena nih, kena taunting. Nah, lumayan dapat satu. Kita deketin. Pokoknya kita tauntingnya Amon harusnya sih, tapi nggak dapet, ya udah apa aja. Tim lawan dapat Lord lagi. Kita nggak usah terlalu ngejar-ngejar banget karena kita harus sambil ngisi darah juga dikit-dikit nih. Nah, karena di sini ada Lord, kita Lord dulu targetnya.
Beatrixnya lincah jadi nggak bisa kena gue ulti, tapi tim gue yang di belakang bisa. Nah, balik lagi ke Lord, nge-clear Lordnya. Nah di sini gue langsung kabur. Oh tapi gue tetap nge-clear karena gue tahu ternyata alpanya masih kuat. Tadinya gue mikir alpanya bakal langsung mati. Nah di sini gue coba clear terus, mundur langsung karena gue tahu gue pasti dikejar. Farming ngambil buff doang sekarang, yang penting-penting aja. Karena keadaannya bener-bener terdesak. Nah sekarang gue ngambil buffnya Amon karena si Amonnya kayaknya mati masih ya. Jadi biar dia nggak bisa punya buff juga. Tapi sayangnya Batriknya dapet nih buffnya nih. Karena memang gue nggak pengen pakai retri. Nah di sini tim gue udah mulai ngedeket-deket ke arah musuhnya. Jadi mungkin bakal ada war bentar lagi. Sini gue tahu dia tim musuh ada di situ, jadi gue dari belakang ngambilnya sebetulnya. Nah kebetulan banget yang dapetnya Beatrix. Jadi kalau Beatrix ngehit gue tuh enak malah. Nah di sini tim musuh split push rupanya kurang ngajar banget. Untung tim gue ada yang sigap balik. Tapi karena tim gue udah ada yang balik, jadi gue nggak jadi balik. Gue langsung hajar lagi Estesnya. Sini langsung ngelord aja. Karena tim musuhnya lagi pada mati semua kan. Gitu Ri, intinya sebetulnya main Fredrin ini nggak perlu apa ya namanya, nggak perlu ribet gitu. Pokoknya ada jungle ya ngejungle. Kalau waktunya ngelihat oh kayaknya bakal war nih, ada 4 orang nih udah ngedeket nih gitu, kan kelihatan kalau udah di map, di minimap gitu ada 4 orang di deket tim kita gitu, baru kita langsung lari aja ke situ. Datang telat pun nggak apa-apa sebetulnya, tapi kecuali kalau tim kita udah terlanjur mati ya. Kalau tim musuhnya tiris-tiris mungkin kita masih bisa sih. Ya pokoknya perhitungin aja. Nah, di sini manajemen laning biar bareng Lord itu masuk semua minionnya. Nah, di sini gue ganti pakai immortal lagi karena biar kalau bisa mati hidup lagi gitu. Karena gue pengen barbar masuk ke turret kan, soalnya biasanya gue nebein damage biasanya. Nah kayak gitu-gitu tuh gue masuk turret tuh, kena turret kan. Oke Ri, videonya cukup panjang emang ya, tapi ya itu full ya sekarang. Jadi ada gimana cara attackingnya, gimana cara zoningnya dia biar dia nggak bisa ngepush balik, biar dia nggak bisa bangkit gitu. Dan gimana cara defendnya. Tadi ada defendnya juga kan.